kembali lagi di podcast Cakap-Cakap Pakai Data bersama saya Tengku Masita Krisanti. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ibnu Aswan yang merupakan salah satu siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Kota Tanjung Balai yang mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam Paskibraka Nasional tahun 2024. Yuk! Oke, halo Ibnu, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Santi, alhamdulillah baik Kak. Oke, nah sebelumnya aku mau ngucapin selamat kepada kamu karena udah mewakili Sumut di Paskibraka Nasional tahun 2024. Iya, Kak. Nah, gimana nih perasaan kamu waktu pertama kali kamu dinyatakan lulus sebagai Paskibraka Nasional nih? Pastinya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan dan pihak yang telah mendukung saya. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua saya, keluarga, rekan-rekan, dan aparat pemerintah seperti Kesbangpol Kota Tanjung Balai dan lain sebagainya. Berarti sangat senang ya? Iya Kak. Bangga diri nggak? Nggak boleh bangga kata Oke. ya. Karena nggak hanya ini aja kan ya, Iya, bukan Kak. hanya tahap ini aja. Nah, kan sebelum kamu mencapai Paskibraka Nasional, itu kan pasti ada tes-tes kan sebelumnya. Iya Kak, ada. Nah, bisa diceritain tuh tes-tes apa aja yang udah kamu laluin, gimana tips-tipsnya mungkin dari kamu? Boleh. Jadi di bulan Februari itu kita ada seleksi di kota. Di kota itu merangkup ada tes TIU, TWK, fisik, kayak kesemaptaan, bahkan tes kesehatan gitu Kak. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Ada juga tes wawancara dan minat bakat gitu. Itu di tahap provinsi? Kota Kak. Oh, di tahap kota, Iya. udah sebanyak itu tuh? Iya Kak. Di provinsi juga ada TIU, TWK, tes kesehatan, medical check up bahkan, sama kesemaptaan ada juga, minat bakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk kotanya, ini kan dari masih mau ke kota. Iya. Nah, itu tuh berapa orang yang diterima? Tingkat kota Kak? Tingkat kota. Kalau saya tidak salah sekitar 30-an lebih Kak, 30 lebih gitu. Dari berapa yang mendaftar? 100 untuk Kota Tanjung Balai itu Tanjung Balai ada sendiri. sekitar 100 lebih, pendaftar 150, dan ranking satunya itu dikirim ke tingkat provinsi gitu. Yang diambil 2 orang atau 1 orang? 2 orang Kak, 1 putra, 1 putri. Itu juara 1 dua-duanya? Iya Kak. Oke, berarti kamu yang si juara 1 itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masuk ke provinsi nih, di tes Iya. provinsi. Itu tuh apa aja tesnya? Di provinsi kan kita jumpa dengan teman-teman perwakilan dari berbagai kabupaten kota. Itu semuanya masing-masing merupakan juara 1 tiap kabupaten kotanya gitu. Jadi kita bersaing dengan orang-orang hebat gitu. Tetap juga ada TIU, TWK, kesemaptaan, tes kesehatan, sama wawancara, sama minat bakat juga Kak. Wah. Masuk ke tahap nasional. Itu jadi, apa aja tuh izin, tesnya? kan kita ke nasional itu Sumut mewakilkan 2 putra 2 putri untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat. Kebetulan tahun ini merupakan tahun pertama yang diadakan verifikasi tingkat pusat gitu Kak. Jadi ada putranya saya dan teman saya dari Nias. Untuk putri ada dari Sibolga dan juga Deli Serdang. Kami diseleksi di Jakarta sekitar 1 mingguan, tepatnya di Hotel Yellow. Di sana ada seleksi kesehatan. Kalau untuk tes kesehatan itu lengkap Kak. Medical check up, penyakit dalam, paru-paru, jantung, semua. Oke, berarti udah lulus lah ya, sehat. Ada psikotes juga Kak. Oke, psikotes. Sebetulnya nggak nyangka ada psikotes di Paskibraka gitu. Tapi di sana tiba-tiba ada psikotes. Untuk wawancaranya sendiri itu berapa lama biasanya? Wawancara sekitar 5-10 menit aja Kak. Oke. Ya, berarti bukan hanya fisik aja, tapi juga tes pengetahuan. Iya Kak. Di tes lah ya. Iya Kak. Sama minat bakat juga Kak. Minat bakat? Iya. Untuk apa? Untuk ditampilin Kak. Ya, pengalaman gitu ditanya juga. Kebetulan di sana kan kemarin beragam-beragam kan, ada yang juara tingkat nasional, yang lain rekan yang lain-lain gitu. Emang orang-orang pilihan lah mereka itu. Masya Allah. Oke. Nah, aku mau nanya nih pendapat kamu. Kan rata-rata lama sekolah di Kota Tanjung Balai itu menurut data Badan Pusat Statistik itu 9,68. Iya. Artinya rata-rata lama sekolah di sini tuh cuma sampai kelas 1 SMA. Nah, angka itu tuh lebih rendah nih dibandingkan dengan Kota Medan yang notabene kota besar. Nah, bagi kamu gimana sih peran pendidikan sendiri bagi kamu? Bagi saya pendidikan itu sangat penting Kak.
Kebetulan ayah saya itu tidak tamat SD, ibu saya juga tidak. Tapi ayah saya pernah mengatakan bahwa anak mereka minimal harus tamat SMA. Jadi sepenting itulah pendidikan bagi keluarga kami, Kak. Saya mengakui pendidikan itu tidak semuanya, tapi dengan pendidikan kita bisa menggapai semuanya. Iya, Wah, Kak. ya. Oke, Lanjut. lanjut kita ya. Iya, Kak. Nah, Oke. sekarang kan di era digital kan ya. Iya. Kita, apalagi generasi Z sekarang, Iya. nggak bisa hidup tanpa internet. Betul, Kak. Internet itu bagi kita bisa jadi kita gunakan untuk pembelajaran, untuk bermedia sosial juga. Nah, tapi waktu di media sosial ini kan banyak isu-isu ataupun berita-berita hoax, ataupun yang nggak bagus lah. Iya. Nah, itu gimana cara kamu untuk membatasi diri kamu untuk hal-hal itu? Untuk itu, yang pertama itu saya memastikan keaslian beritanya, Kak. Oke, keaslian berita. Jadi saya itu kebetulan tidak gampang percaya dengan orang ataupun media sosial gitu. Saya pasti mendalaminya. Kalau saya sudah tertarik dengan berita ini, maka saya akan mencari tentang berita itu dari berbagai sumber gitu. Bukan hanya berpatokan ke satu sumber. Iya. Sekarang harus kayak gitu sih. Iya. Kalau enggak nanti kemakan hoax. Kemakan hoax dong. Betul dong. Oke. Nah, sekarang kan lagi ada isu narkoba kan ya. Iya. Narkoba di kalangan pemuda. Betul. Nah, gimana cara kamu, tadi kan udah tes fisik kan, udah pasti udah bersih nih. Iya. Udah bersih. Nah, gimana cara kamu untuk tidak terjerumus ke narkoba itu ataupun ke kenakalan remaja lainnya? Jadi saran dari saya ya buat teman-teman, untuk menjauhi hal seperti itu, kita yang penting harus pandai-pandai mencari pergaulan. Oke. Cari teman yang bisa membawa kita menjadi lebih baik gitu. Sama jangan sekali-kali mencoba gitu. Jangan sekali-sekali mencoba. Iya, Kak. Guys, jangan sekali-sekali mencoba. Nah, Ibnu, track record kamu kan udah pernah berada di tim Paskibraka, apalagi nasional kan ya. Udah pernah ikut tes TIU, TWK, psikotes, fisik, wawancara. Nah, itu kan sebenarnya tes-tesnya itu udah untuk tes masuk ke dinas ataupun CPNS udah ada inilah ya, udah ada pengalaman. Nah, kira-kira apa nih cita-cita kamu ke depannya ataupun plan kamu ke depan? Untuk cita-cita, dari kecil saya itu sering berubah-ubah, Kak. Berubah-ubah. Iya, dari kecil waktu SD itu saya bermimpi ingin menjadi tentara angkatan laut. Oke. Sampai kelas 1 SMA kemarin. Cuman waktu saya ke sana, saya lebih tertarik menjadi polisi gitu. Bukan membandingkan antara Polri dan TNI, tapi nggak tahu kenapa hati saya lebih ke polisi gitu. Lebih ke polisi. Iya. Apa nanti ada rencana mau ke Akpol? Insyaallah, Kak. Oke, ada rencana berarti ya. Kebetulan saya juga udah ada bimbel. Oh, udah ada bimbel, udah ada persiapan lah ya. Iya, Kak, ada beasiswa kemarin dari Rumah Cerdas. Wah, oke. Selain pasti dapat uang lah ya, dapat money dari yang Paskibraka itu. Iya. Selain itu dapat apa aja tuh? Pastinya pengalaman dong, Kak. Oke, pengalaman. Iya, pengalaman. Uang, terus? Iya, pengalaman, uang, teman, fasilitas. Dari sebelumnya belum pernah nginap di hotel, jadi sering ke hotel. Oke, gitu. Beasiswa dapat nggak dari mereka, Beasiswa. dari negara? Nggak ada. Oke. Cuman uang pembinaan untuk sekolah gitu, Kak. Uang pembinaan untuk sekolah. Iya, gitu. Gaji pokok ada. Oke. Apresiasi dari perusahaan BUMN ada, dari pemerintah provinsi ada gitu, Kak. Oke. Nah, jadi tes tadi tuh salah satu benefitnya atau yang mana, Kak? Tes masuk Akpol yang tadi. Nggak ada sih, Kak, dibahas belum itu. ya. Ya, belum. Nggak tahu sih nanti, soalnya kita 1 Juni insyaallah sana lagi, Kak. Untuk hari lahir Pancasila. Tahun depan? Iya, Kak, 2025. Oh, ke Jakarta lagi gitu ya? Iya, jadi 2 kali penugasan tingkat pusat gitu. Oh, gitu ya. Sip. Nah, terakhir nih, mungkin ada pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman, kepada kalangan muda, ataupun kepada adik-adik yang mau ikut, yang mau jadi paskib kayak kamu nih. Boleh. Itu kayak mana tuh pesan atau tipsnya? Jadi pesan dan tips saya, kalian harus tetap semangat, jaga fisik, dan jaga pergaulan kalian. Ingat, siapapun bisa menjadi apapun, asalkan kalian selalu berusaha dan berdoa.
Semangat. Oke, baik teman-teman. Nah, terima kasih Ibnu udah bersedia menjadi narasumber di podcast Cakap-Cakap Pakai Data kali ini. Salam untuk orang tua di rumah. Siap. Dan semoga cita-cita kamu juga tercapai. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye. Dadah.